Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Novi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai sistem gerak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai gerak karena adanya persendian. Jadi ini gerakan antagonis yang terjadi pada tulang. Ada 5 macam gerakan. Yang pertama ada gerakan fleksi dan ekstensi. Jadi di sini macam geraknya itu secara antagonis ya, anak-anak ya. Antagonis maksudnya itu berlawanan arah, bukan jahat ya. Jadi di sini antagonisnya bukan jahat tapi berlawanan arah. Jadi yang pertama gerakan yang antagonis yaitu ada gerakan ekstensi dan fleksi. Gerakan ini terjadi di tangan dan di kaki. Ya, khususnya di siku dan lutut. Nah, gerakan ekstensi itu gerakan meluruskan tangan atau kaki. Jadi siku sama lututnya lurus ya, ikutan lurus ya. Sedangkan fleksi gerakan menekuk baik pada tangan dan kaki sehingga siku sama lututnya berbentuk seperti segitiga siku-siku ya, 90 derajat. Itu gerakan fleksi ya anak-anak. Yang berikutnya gerakan abduksi dan aduksi. Nah, dan kalau yang ini tuh gerakannya ada di tangan ya, gerakan abduksi dan aduksi. Kalau abduksi itu gerakan tangan yang menjauhi badan, itu yang abduksi. Jadi tangannya itu menjauhi badan, sedangkan aduksi itu tangannya mendekati badan. Ngerti ya anak-anak ya? Terus kemudian yang gerakan yang berikutnya itu depresi sama elevasi. Depresi sama elevasi ini terjadi pada kepala, di kepala kita ya. Kita fokusnya di bagian leher. Jadi pada saat kita melihat ke bawah atau kalau di upacara itu mengheningkan cipta, itu namanya kita melakukan gerakan depresi. Gerakan depresi anak-anak ya, bukan depresi yang lain. Kalau elevasi itu gerakan kita menengadahkan kepala kita atau sedang melihat ke atas, itu gerakan elevasi. Ngerti ya anak-anak? Selanjutnya gerakan yang ada di pergelangan tangan. Jadi supinasi dan pronasi ini gerakannya ada di pergelangan tangan. Pada saat tangan kita terbuka atau menengadahkan tangan, itu melakukan gerakan supinasi. Jadi maksudnya menengadahkan tangan tuh kayak seperti kalian ya, minta uang ke orang tua kalian. Nah, itu berarti kalian sedang melakukan gerakan supinasi. Sedangkan gerakan pronasi itu melengkupkan tangan. Jadi waktu kalian ngambil uang dari orang tua kalian itu namanya gerakan pronasi ya. Kalau minta uang itu supinasi, kalau pronasi itu ambil uangnya. Yang berikutnya inversi dan eversi. Ini ada di kaki, di pergelangan kaki. Jadi saat kalian memiringkan kaki kalian ke arah dalam, itu namanya gerakan inversi. Sedangkan saat kalian melakukan gerakan memiringkan kaki ke arah luar, itu namanya eversi. Ini ngerti ya anak-anak ya? Kalau kalian masih belum mengerti, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar atau ke WA saya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya itu gangguan dan kelainan pada tulang. Gangguan itu sama kelainan beda ya. Gangguan itu bisa disembuhkan, bisa melalui minum obat atau terapi, sedangkan kalau kelainan itu tidak bisa disembuhkan. Oke, yang pertama pada tulang. Ini contohnya fraktura ya. Fraktura ini macam-macam, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Terus ada yang remuk sama retak. Nah, kalau remuk ini susah ya untuk dikembalikan seperti semula. Kalau retak dan fraktura terbuka dan tertutup ini bisa dikembalikan seperti semula. Jadi ini apa bedanya dari fraktura terbuka dan tertutup? Ini bedanya ya. Ini fraktura yang terbuka. Perhatikan ini misalnya tubuh kita
Ini adalah tulangnya ya, yang patah warna hitam ini tulangnya yang diberi lingkaran ini. Dan tulangnya ini itu patah ya. Kalau fraktura terbuka ini patahnya ke arah luar, jadi kelihatan dari luar ya, muncul gitu keluar. Dan ini bisa disembuhkan dengan cara dipen ya. Jadi ini dioperasi, nanti diluruskan terus diberi pen. Nanti kalau sudah nyambung kembali tulangnya, pennya dilepas. Kalau fraktura yang tertutup, nah ini perhatikan, ini patahnya di dalam tubuh, jadi tidak kelihatan. Ini yang lebih berbahaya ya anak-anak ya, karena nggak kelihatan. Dibikinnya tuh orangnya baik-baik aja, padahal tulangnya patah. Jadi kalau yang ini harus dirongsen dulu ya, menggunakan sinar X, nanti baru kelihatan tulangnya patah yang bagian mana gitu ya, baru nanti di-band juga. Kalau tidak nanti ini kan lama-lama nyambung ya tulangnya. Nah, nanti kalau udah nyambung nanti jadinya bengkok, nggak lurus gitu ya. Terus kita lanjutkan di persendian ini, macam-macam gangguannya, ada terkilir, ada yang sedang tidak bisa bergerak, ada yang sendi sama asam urat. Nah, asam urat ini bisa diderita oleh anak-anak muda seusia kalian, tidak hanya orang tua ya. Kalau kalian terlalu banyak makan makanan yang mengandung asam urat, nanti bisa terkena asam urat. Yang berikutnya gangguan lain, mikrosefalus, osteoporosis, dan rakitis. Nah, mikrosefalus ini terjadi di kepala ya, terutama pada bayi. Jadi ukuran kepalanya itu tidak normal, artinya apa? Lebih kecil daripada ukuran bayi-bayi yang lain, gitu ya, daripada ukuran bayi yang normal. Itu disebut mikrosefalus. Sedangkan osteoporosis ini pengeroposan tulang, karena tulangnya itu tidak bisa mengikat kalsium. Kalau rakitis ini kakinya berbentuk letter X atau letter O. Kemudian gangguan pada ruas tulang belakang. Ini ada 3 macam gangguan ya. Ini gangguannya terjadi akibat kesalahan posisi duduk. Jadi untuk yang gangguan pada ruas tulang belakang ini terjadi akibat kesalahan posisi duduk. Ada 3 macam, ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lordosis itu tulangnya agak maju ke depan, tulang belakangnya. Sedangkan skoliosis bentuk tulangnya itu seperti huruf S, jadi miring ke kanan dan ke kiri. Sedangkan kifosis itu membungkuk, gitu ya, itu bedanya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini untuk yang kifosis, tulangnya itu bengkok ke kanan terus ke kiri gitu ya, seperti huruf S. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau yang ini untuk yang normal, tulang belakang yang normal tuh lurus, yang ini terkena skoliosis karena kesalahan posisi duduk. Jadi supaya kalian tidak seperti ini, kalau duduk itu harus yang tegak ya, supaya tidak terjadi skoliosis, lordosis maupun yang kifosis. Dan kalau yang kifosis ini membungkuk ya, tulangnya itu membungkuk karena kalau duduk sering bungkuk, jadinya kebiasaan. Nah, itu yang jelek ya anak-anak ya. Yang berikutnya ini rakitis. Nah, ini hasil dari sinar X atau sinar Röntgen ya. Bentuknya ini letter O, ada yang letter X ya. Dan kelainan ini terjadi saat kecil ya anak-anak ya. Kalau tidak segera diberikan pertolongan, nanti sampai besar seperti ini terus kakinya. Gitu ya. Jadi kalau yang rakitis ini kekurangan vitamin D ya anak-anak ya. Jadi kalau ingin mendapatkan sinar, maksud saya mendapatkan vitamin D itu kalian harus berjemur di bawah matahari ya, mulai jam 6 sampai jam 8 pagi. Di atasnya itu bukan vitamin D lagi ya, sudah membuat kulit jadi hitam ya anak-anak ya. Oke, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.